Shalom, selamat pagi saudara. Saatnya kita berbakti kepada Tuhan. Siapkan setiap hati kita. Mari kita mau naikkan setiap pujian kita. Memuji Allah yang hidup, yang memelihara seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim selalu peliharaku.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kami rindu untuk menyembah Allah yang hebat. Kami rindu untuk menyembah Allah yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas perlindungan Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai memuji Engkau Yesus. Berkati kami. Berkati kami, layakan kami. Berkati setiap pujian kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Sehat? Semoga sehat di rumah dan tetap stay at home. Jangan keluyuran kemana-mana. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Hari ini kita mau dangdutan. Oke? Memuji Dia, Allah yang hidup. Bahwa Dia adalah Allah. Kita akan mau menari. Haleluya Yesus. Amin. Bila roh Allah ada. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari Tuhan, kami memuji Tuhan. Kami menari bagi Tuhan. Ku mau menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Amin. Bersukacita saudara, menari di rumah saudara. Capek? Enggak ya. Kita mau puji Dia, Allah yang hebat. Dia adalah kekuatan kita, kota benteng kita. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Sekalipun musuh di depanku rintang yang menghalang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah kami Tuhan, jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, obatku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, obatku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, obatku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, Tuhan, sumber kemenanganku. Amin Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami memuja Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. dalam dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu,
Raja di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau Allah yang memberkati, mengurapinya. Biarlah setiap kebenaran dari firman Tuhan mengurapi setiap kami, menjadikan iman percaya kami lebih kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah hal-hal yang akan menghimpit setiap kami saat ini Tuhan, biarkan iman percaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Jamah kami, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara kasih Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam keadaan tubuh yang sehat, ya, di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya mari hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan memberkati kita. Fokuskan hatimu dan pikiranmu untuk tertuju kepada Allah. Firman Tuhan saya berikan tema tentang Allah pembelaku. Perhatikan firman Tuhan, perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, Allah adalah pembela kita. Puji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini hanya Tuhanlah pembela kita. Dia sudah mati dan bangkit dan sekarang dia sudah naik, ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pembela saya dan saudara. Haleluya. Saudara, perhatikan firman Tuhan, ya. Di dalam pengadilan, ya, ada seorang terdakwa. Nah, seorang terdakwa ini membutuhkan namanya peranan pembela. Mengapa? Agar si terdakwa ini bisa diadili. Bisa diadili secara adil dan benar, ya, dan dihargai hak-haknya. Itu di dalam pengadilan. Dan kita tahu juga bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan mempunyai kondisi-kondisi yang terbatas, ya, tidak sempurna. Apalagi, ya, iblis mempunyai satu pekerjaan menuduh, ya, di dalam Zakaria pasal 3 ayat yang pertama. Nah, saudara, di dalam kasus kita yang penuh dosa ini, ya, yang saya katakan banyak keterbatasan dan menjadi terdakwa, ya, sebuah ancaman, hukuman yang paling serius. Apa itu hukumannya? Yaitu kematian kekal, saudara. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan pembela yang sanggup membebaskan kita dari ancaman hukuman mati, bahkan memperoleh satu kehidupan. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menjadi pembela kita. Amin. Oleh karena itu mari kita akan belajar memahami pengertian tentang pembela. Apa sih arti kata pembela? Arti kata pembela itu sama dengan menjaga nama baik. Ya. Juga merawat, juga dikatakan melepaskan dari bahaya. Ada dua, ya, yang paling umum atau yang paling penting dari beberapa pengertian dan fungsi seorang pembela. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Nah, yang pertama adalah pembela terhadap serangan, ya, yang mengancam keselamatan.
Ini pengertian dari pembela, ya, fungsi seorang pembela. Jadi yang pertama, pembela terhadap serangan yang mengancam keselamatan. Biasanya itu ditunjukkan secara fisik. Nah, saudara kasih Tuhan, aspek ini biasanya disebut peran pembela sebagai pelindung. Saya berikan contoh yang sederhana, seumpama seorang bapak, ya, yang membela anaknya dari serangan binatang buas. Bagaimana seorang bapak pasti dia yang mengasihi anak itu, dia akan membela dan melindunginya. Nah, itu yang fungsi pertama, ya. Pengertian pertama tentang pembela. Yang kedua, saudara, pembela terhadap dakwaan yang dituduhkan. Nah, ini umum kita lihat yang saya katakan tadi di sidang pengadilan, ya. Ada dua pihak yang berseteru, ya, dan ada pembela. Ada pembela yang akan memperjuangkan orang yang dibelanya dengan segala upaya supaya mereka menang, dibawa oleh satu kemenangan. Lah, aspek ini mungkin sering dikenal sebagai peran seorang pembela yang hanya membela di ruang pengadilan saja, tanpa merelakan dirinya sebagai seorang pelindung, ya, akan menjadi peran yang tidak berarti karena hanya di dalam ruang lingkup persidangan saja, saudara. Nah, ini pengertian, ya, paling umum tentang pembela, ya. Pembela terhadap serangan yang mengancam keselamatan dan juga pembela terhadap dakwaan atau tuduhan, saudara. Ya, dalam kedua hal ini kita pahami bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah pembela kita. Amin. Karena Tuhanlah pembela kita dan juga sekaligus pelindung kita. Bagaimana Tuhan Yesus rela memberikan segala-galanya bagi setiap orang yang dibelanya. Ya. Dia adalah Allah, pembela kita dan sekaligus menjadi pelindung yang membela dirinya dari segala dakwaan atau tuduhan. Itu adalah Tuhan. Ya. Haleluya. Dia adalah pembela kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu dibela? Mengapa kita perlu pembela? Maaf. Ya. Mengapa kita perlu pembela, saudara? Dalam kenyataan kehidupan kita, ada beberapa alasan mengapa setiap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, memerlukan Tuhan sebagai pembelanya. Mengapa, saudara? Perlu saudara ketahui bahwa yang pertama, karena pada kenyataannya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, adalah manusia yang berdosa. Itu adalah satu kenyataan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah faktanya, kenyataannya. Mengapa kita perlu dibela? Karena orang-orang, secara khusus anak-anak Tuhan adalah manusia yang berdosa. Dan kita tahu di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan karena dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa kita, setiap orang Kristen harus menerima hukuman yaitu maut. Oleh karena itu mari saudara, dalam keadaan ini kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan pembela yang menegaskan bahwa hukuman tersebut yang harusnya kita mengalami kematian kekal, hukuman tersebut sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 23 di dalam 1 Korintus. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan pembayaran itu sudah dilakukan oleh Putra Allah Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya, saudara. Jadi kenyataan pengampunan tersebut seharusnya memberikan suatu keyakinan kepada kita. Setiap orang-orang yang percaya memiliki seorang yang tidak hanya menebus tapi juga membela dirinya dalam penebusan tersebut. Maksudnya apa? Kita sadar bahwa tentu sewajarnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kemudian hidup penuh dengan ucapan syukur dan berusaha untuk menaati Allah yang sudah menyelamatkan diri kita. Ini sudah sewajarnya, saudara.
kita sebagai anak Tuhan, ya, harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Bukan hanya itu, tapi kita harus berusaha untuk taat kepada Tuhan. Ini perlunya, mengapa kita perlu dibela. Yang kedua, saudara, mengapa perlu pembelaan, saudara? Kenyataannya iblis, ya, akan selalu mencoba menjatuhkan orang percaya ke dalam dosa dan menjauhkannya dari Tuhan. Ini kenyataannya, ini adalah fakta. Ya. Bahwa iblis akan berusaha mencoba menjauhkan kita orang percaya, ya, dari Tuhan dan mencoba menjatuhkan kita di dalam dosa. Lah, apa usahanya? Usahanya bisa di dalam godaan-godaan. Kita lihat. Usahanya iblis, dia menumbuhkan rasa bersalah terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ini godaan iblis. Dia menumbuhkan rasa bersalah terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, bahkan ya, kenyataan bahwa dia mencoba menjatuhkan orang percaya dalam dosa dan menjauhkan dari Tuhan. Yang kedua, iblis berusaha meragukan karya pengampunan Tuhan terhadap dirinya. Jadi dia mencoba mengganggu, dia berusaha menggoda kita supaya kita meragukan karya Allah, ya, pengampunan Tuhan terhadap diri kita. Ya. Contoh saudara di dalam Ayub, bagaimana Ayub mengalami bahwa dirinya dicobai begitu rupa. Kita tahu karena iblis tidak menyukai ketaatan Ayub kepada Tuhan. Kita lihat di Ayub pasal 1. Ya. Ayub orang yang taat dan saleh. Iblis tidak suka. Ya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan dan menjauhkan kehidupan Ayub supaya dia tidak dekat dengan Tuhan. Itu Ayub. Dan bahkan kita tahu Petrus pun menulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dikatakan bahwa iblis berjalan berkeliling saudara seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kenyataan yang terjadi, mengapa kita perlu dibela. Mengapa kita perlu pembelaan saudara. Dan yang ketiga saudara harus ketahui. Mengapa kita perlu pembelaan? Karena orang berdosa juga bisa dituduh oleh hatinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3. Kita mau buka saudara, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, hati kita dituduh, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Jadi mengapa ya perlu pembelaan? Karena orang berdosa juga bisa dituduh oleh hatinya. Nah, tuduhan ini bisa terjadi karena apa saudara? Karena kegagalan dan penyesalan yang berturut-turut. Karena kegagalan kita, karena penyesalan kita yang berturut-turut. Jadi kita dituduh oleh hati kita. Ya. Yang kedua, tuduhan itu bisa terjadi karena ketidakyakinan terhadap janji Tuhan. Ya, apakah sekarang saudara meragukan janji Tuhan? Kalau saudara meragukan, itu ada tuduhan di dalam hatimu. Karena setiap orang berdosa bisa dituduh oleh hatinya. Jangan sekali-sekali meragukan hati Tuhan saudara. Karena ketidakyakinan terhadap janji Tuhan. Yohanes menyatakan bahwa Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya. Dia sudah tahu. Dia mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ia menggambarkan betapa kita membutuhkan Tuhan. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita membutuhkan
membutuhkan Tuhan sebagai pembela yang menolong kita juga terhadap tuduhan-tuduhan hati kita sendiri. Mari saudara, kita membutuhkan pembelaan Tuhan. Haleluya saudara. Siapa pembela kita? Hanya Tuhan Yesus. Siapa pembela saudara? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan adalah pembela yang terbaik. Beda dengan pembela yang ada di dalam persidangan yang saya katakan tadi. Dia hanya membela hanya di dalam lingkungan persidangan. Dia tidak bisa melindungi. Tetapi Tuhan Yesus, dia sebagai pembela dan juga pelindung kita. Tuhan adalah pembela yang terbaik. Mengapa? Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan sebagai pembela kita? Kita perlu alasannya. Kita akan mengetahui alasannya. Ya. Kenapa Tuhan adalah pembela yang terbaik? Perhatikan saudara, yang hari ini yang kurang iman percayanya. Kita mau belajar dengan benar. Ya, bahwa Allah adalah pembela kita. Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang selalu menyertai kita kemanapun orang percaya melangkah. Katakan amin. Haleluya. Dia adalah satu pribadi yang selalu menyertai kita dimanapun setiap orang yang percaya berjalan melangkahkan kakinya. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel dalam Matius pasal 1 ayat 23. Haleluya. Ya, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Artinya bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya terjadi di waktu tertentu, bukan juga terjadi seringkali, tetapi penyertaan Tuhan ini merupakan penyertaan yang terus menerus dan selama-lamanya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ya. Dan dikatakan di dalam Alkitab juga bahwa Roh Kudus juga menyertai orang percaya selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Sudah jelas bukan? Dimanapun kita, dimanapun setiap orang percaya berada, dan kemanapun setiap orang percaya melangkahkan kakinya, di dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai saya dan saudara, dan siap menjadi pembela dan pelindung. Haleluya. Mari, apakah sudah meragukan pembelaan Tuhan? Jangan ragu, Tuhan adalah pembela yang terbaik. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua saudara, kita tahu mengapa kita mengandalkan Tuhan. Perhatikan, karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Amin. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 jelas sekali dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dikatakan juga dia adalah pribadi yang maha tahu di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Ya, dia juga Allah yang adil di dalam Yesaya 45. Jadi Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, maha tahu dan adil. Haleluya. Ini adalah sifat-sifat Allah. Ini alasan mengapa kita jadikan Allah pembela kita yang terbaik. Ini adalah sifat-sifat Allah. Ya. Merupakan jaminan lain terhadap janjinya. Dikatakan bahwa dia maha kuasa. Mengapa dikatakan dia maha kuasa? Ya, karena tidak ada yang dapat menghalangi, menggenapi rencananya. Enggak ada. Oleh karena itu dia adalah maha kuasa. Hal ini terjadi sekarang ini, keadaan situasi yang tidak semakin baik karena kemahakuasaan Tuhan. Amin. Apalagi dikatakan dia adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga tidak ada yang bisa menipu pembelaannya. Siapa yang bisa menipu? Ada, dia sudah tahu. Apapun yang di dalam hati kita sembunyi, Tuhan tahu. Apakah kita orang yang benar-benar beriman secara tulus atau munafik? Dia tahu. Karena dia adalah pribadi yang maha tahu. Saya sudah jelaskan iman yang tulus itu bagaimana. Haleluya. Perhatikan hidup saudara. Dia juga dikatakan dia adalah pribadi yang adil. Sehingga segala keputusannya Allah dan pembelaannya tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah menolong, pasti dia akan menolong. Kalau Tuhan sudah membela, dia pasti membela. Karena dia adalah Allah yang adil. Segala keputusannya ya dan pembelaannya tidak dapat diganggu gugat. Dia Allah yang adil. Haleluya. Mari saudara,
siapa andalanmu? Apakah masih tetap Tuhan Yesus menjadi pembela kita yang terbaik? Itu alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga, mengapa saudara kita mengandalkan Tuhan sebagai pembela kita? Ketiga adalah Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya. Di dalam Mazmur 119 ayat 86, saudara dapat baca, saudara. Dia adalah satu pribadi yang dapat dipercaya. Karena apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai. Kalau dia menempatkan dirinya sebagai pembela, maka dia terus memenuhi sampai akhir hidup orang-orang pilihannya. Artinya apa? Dia pribadi yang bisa dipercaya, bukan manusia. Manusia sering mengingkari janji, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah lalai, saudara, menepati janjinya. Dia menempatkan dirinya sebagai pembela. Oleh karena itu dia terus memenuhi sampai akhir hidup orang-orang pilihannya. Ingat, hanya orang-orang pilihannya. Ya, luar biasa. Dia pribadi yang bisa dipercaya. Mari, datanglah kepada Tuhan. Jadikan Allah pembelamu saat-saat ini. Ya. Dan alasan yang ketiga, mengapa ya kita menjadikan Tuhan pembela kita? Tuhan adalah pribadi yang sudah membuktikan dirinya rela berkorban bagi umat pilihannya. Haleluya. Karena dia sudah membuktikan dirinya. Dia adalah Allah yang rela berkorban untuk umat-umat pilihannya. Dan Paulus menyatakan bahwa tidak mungkin ada yang tidak diberikannya pada umat pilihannya. Bahkan putranya sendiri dikorbankan agar umatnya diselamatkan, di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Jelas sekali tadi. Ya. Dan dikatakan di dalam Paulus pun menegaskan di suratan Roma, saudara. Mari kita lihat ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 39 dikatakan tidak ada seorang pun dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, luar biasa ayat ini, saudara. Lihat Roma pasal 8 ya, ayat yang ke-39 ya. Roma pasal 8, lihat ayat yang ke-39 ya. Perhatikan, saudara. Di situ saya akan baca, saudara, di ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun semua makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dia pribadi yang sudah membuktikan dirinya rela berkorban bagi umat-umat pilihannya. Haleluya. Mari saudara, ini alasan mengapa mengapa kita jadikan Allah pembela kita. Kita perlu pembela, yaitu Tuhan Yesus. Dengan karakteristik yang kita tahu bahwa Tuhan adalah pembela yang terbaik. Bukankah Tuhan memang sangat bisa diandalkan, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi seorang pembela bagi setiap orang percaya. Mari saudara, kita akan sama-sama jadikan Tuhan Yesus jadi pembela kita. Nah, ada poin yang terakhir yang harus kita pahami, saudara.
yaitu bagaimana sikap kita yang seharusnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan begitu besar Tuhan dan kesediaannya menjadi pembela orang yang percaya, menjadi pembela setiap anak-anak Tuhan, apakah sikap kita yang seharusnya ada pada setiap orang percaya? Yang pertama, perhatikan saudara, yaitu sikap pertama yang harus ada setiap orang yang percaya adalah selalu berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Selalu berharap pada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kecenderungan setiap orang adalah mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan sesuatu yang lain. Itu kecenderungan setiap pribadi, setiap manusia. Akan tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan dan kuasanya adalah yang sepatutnya yang kita andalkan, yang sepatutnya kita andalkan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan merindukan setiap orang, setiap anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tuhan ingin bahwa setiap ciptaannya, setiap manusia yang sudah dibela Tuhan, itu mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Ini yang harus kita perhatikan, sikap kita yang seharusnya ada setiap orang percaya. Ya. Sikap yang kedua saudara adalah orang percaya perlu bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Perlu bergaul karib. Oleh karena itu jangan putus-putus hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Supaya kita mengenal Allah secara pribadi. Supaya kita mengetahui, memahami kerinduan-kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita. Oleh karena itu sikap yang seharusnya dari orang yang percaya. Ya, yang begitu besar cinta Tuhan kepada kita menjadi pembela orang percaya. Bagaimana sikap kita? Yang kedua, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang perlu bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Sikap ini dibutuhkan. Agar setiap orang-orang percaya makin yakin akan kuasa Tuhan. Ya, makin yakin saudara. Makin percaya kepada Tuhan. Dengan semakin akrab, maka orang percaya semakin mengenal Tuhan. Haleluya. Semakin mengenal pribadi Yesus. Dengan semakin mengenal Tuhan, setiap orang percaya akan mengalami betapa besarnya Tuhan. Ya, berperan sebagai pembela dalam hidupnya. Sebagai pembela dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita bergaul akrab. Setiap hari, jangan putus-putus jam doa kita. Bergaul akrab ini dialami melalui satu perenungan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, serta kehidupan doa kita. Mari, jangan putus-putus hubunganmu dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara bersama. Ya, saya sudah panjang lebar memberikan firman Tuhan itu. Jangan putus-putus doa kita. Mari teruslah bergaul akrab setiap saat, setiap waktu, dimanapun saudara berada. Ya, jangan lupa juga ya dengan melalui perenungan dan ketaatan kita dalam setiap doa kita. Terus gali terus. Ya, inilah sikap yang seharusnya sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya ya dari kita orang-orang yang percaya, yaitu yang ketiga, sikap yang banyak mensyukuri dan bersukacita terhadap karya pemeliharaan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, Saudara, Paulus memberikan contoh yang luar biasa melalui surat Filipi pasal 1 ayat 13. Pada waktu itu Paulus menulis ya surat ini, Paulus sedang di dalam penjara. Dia dalam penjara karena pelayanannya yang dilakukannya. Dalam keadaan seperti demikian, Paulus ya bukan menyalahkan atau bahkan menggerutu kepada Tuhan. Tetapi Paulus semakin yakin bahwa Tuhan adalah pembela dan pelindungnya. Ini yang dilakukan Paulus.
Biarlah kita sekarang pun dengan keadaan yang ada, semuanya serba terbatas, semua mengalami satu penderitaan dalam hidupnya. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua. Bahkan kita ada yang dirumahkan. Oleh dengan demikian yang ada, mari kita jangan menyalahkan atau banyak menggerutu kepada Tuhan. Tetapi mari dengan sikap kita semakin yakin bahwa Tuhan adalah pembela, bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Seperti Paulus, amin. Ya, jadi Tuhan punya maksud melalui pengalaman-pengalaman, melalui apa yang kita alami di saat ini. Oleh sebab itu saudara, Paulus bisa menasihati jemaat yang ada di Filipi untuk terus bersukacita. Bersukacita di dalam pergumulan dan di dalam perjalanan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Bersukacitalah. Kita pun demikian, kita tetap bersukacita. Nasihat ini pun berguna untuk hidup kita. Ada masanya mungkin apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan doakan. Dalam keadaan seperti itu saudara, dalam keadaan demikian saudara, kita dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tetap memegang kendali dan patut menjadi andalan dalam hidup kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan, mari kita diajak bersama-sama terus mensyukuri, terus bersukacita atas karya pemeliharaan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara tetap bersyukur dengan keadaan yang ada. Karena kita bersukacita, Allah masih memelihara kita. Amin saudara. Ini adalah sikap kita. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Allah menjadi pembela dan pelindung kita, mari sikap kita harus bagaimana? Harus berharap pada Tuhan. Harus bergaul karib kepada Tuhan. Harus dengan sikap yang bersyukur dan bersukacita atas pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Yesus dalam hidupmu. Saudara akan menikmati ya janji-janji Tuhan. Saudara akan menikmati pembelaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus menolong setiap orang-orang yang mau datang berharap pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pembela kami. Allah pelindung kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau selalu ada setiap saat dan setiap waktu. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan sebagai pembela kami. Karena kami adalah umat-umat yang berdosa. Umat-umat yang harus menerima maut. Oh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan, oh Tuhan menjadi penolong kami, menjadi pembela kami. Kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan Yesus beracaralah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah menolong kami. Dan Tuhan sudah membebaskan kami. Oh Tuhan Yesus, kami tidak mau hidup di dalam, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ketidakpastian di dalam hidup kami. Kami mau tetap hidup percaya kepada janji-janji Tuhan. Tuhan adalah pembela kami yang terbaik. Engkau adalah pribadi yang menyertai kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkahkan kaki kami. Tuhan Yesus adalah Immanuel yang selalu menyertai kami. Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha tahu, pribadi yang adil. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau ada dalam hidup kami. Kami mau jadikan Engkau pembela kami. Tuhan adalah pribadi yang dapat kami percaya. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah pribadi yang sudah membuktikan Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan tiba saatnya. Ini sikap kami Tuhan Yesus. Ini sikap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau selalu berharap pada Tuhan Yesus. Dan kami mau bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kami mau tetap bersyukur dan bersukacita setiap pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah pembela kami. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati.